teman-teman semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat semua ya. Baik teman-teman, untuk pertemuan kali ini sedikit berbeda karena kita tidak bertatap muka secara virtual menggunakan media Zoom atau Google Meet. Ya, berhubung karena masih dalam suasana lebaran, yang pastinya kalian masih disibukkan dengan banyak kegiatan bersama saudara. Dan yang paling penting, jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Nah, maka dari itu, untuk pertemuan hari ini saya ganti dengan video pembelajaran ini, yang pastinya bisa teman-teman lihat kapanpun dan dimanapun. Nah, teman-teman, saya harap teman-teman tetap semangat belajar ya, dan menyimak video ini hingga akhir, karena di akhir video nanti akan ada tugas yang harus teman-teman kerjakan. Semangat! Nah, pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang puisi ya, dan saya juga sudah memberikan tugas kepada teman-teman untuk membaca sebuah novel. Dan untuk pertemuan kali ini, materi hari ini saya akan jelaskan tentang unsur-unsur yang terdapat dalam novel. Dari kalian, kira-kira masih ingat atau tidak sih? Apa aja unsur-unsur yang terdapat dalam novel? Unsur-unsur novel terbagi menjadi dua. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ini adalah unsur yang ada di dalam karya sastra berupa novel. Nah, macam-macam unsur intrinsik, yang pertama ada tema. Temanya apa sih? Misalnya, temanya tentang percintaan. Kedua, kita harus mengetahui alur ceritanya. Alur terbagi menjadi tiga, ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang ketiga, kita juga harus mengetahui latarnya. Latar menggambarkan tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa. Seperti latar tempatnya di mana sih? Waktunya kapan dan suasananya seperti apa? Setelah mengetahui latar, kita mengetahui tokoh dan penokohan. Tokoh-tokoh di dalam novel tersebut ada siapa saja ya? Nah, biasanya tokoh penokohan ini dapat dilihat dari sudut pandangnya, yaitu ada sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan, sudut pandang orang ketiga serba tahu, dan sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Yang terakhir adalah amanat. Amanat dalam novel ini apa sih sebenarnya? Misalnya, amanatnya kita harus lebih berhati-hati dalam berbicara agar tidak menyinggung atau menyakiti orang lain. Selanjutnya, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini adalah unsur dari apa yang kita ambil dari novel tersebut. Misalnya, nilai-nilai yang bisa kita ambil dalam novel tersebut ada nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai agama, dan nilai estetika. Nah, teman-teman, itulah tadi ada dua unsur novel. Apa saja, teman-teman? Ya, betul. Unsur novel terbagi menjadi dua, yaitu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik tadi ada apa saja, teman-teman? Ada tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, sudut pandang, dan amanat. Dan terakhir tadi juga ada unsur ekstrinsik beserta macam-macam nilai yang berkaitan dengan unsur pembangun karya sastra dari luar. Teman-teman, hari ini kita sudah belajar mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam novel. Selanjutnya, tugas untuk kalian adalah kalian mencari sebuah cerita pendek, kemudian tuliskan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang terdapat di dalamnya. Dan besok dipresentasikan menggunakan media Zoom. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesungguhan kalian dalam menyimak video ini. Semoga kalian tetap semangat belajar ya. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.